Ada hal-hal yang tak bisa kamu pahami hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Terutama jika itu berkaitan dengan perempuan. Karena seringkali, yang mereka katakan tidak selalu sama dengan apa yang mereka maksud. Bukan karena mereka ingin membohongi kita secara jahat, tapi lebih karena cara mereka menyampaikan sesuatu, tidak selalu secara langsung. Mereka bicara dengan lapisan emosi, intuisi, dan harapan yang kadang tidak bisa dijelaskan lewat kata-kata biasa. Dan jika kamu sebagai laki-laki tidak peka terhadap ini, kamu akan dengan mudah terjebak dalam kesalahpahaman yang bisa membuat hubunganmu rusak perlahan-lahan. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu tidak memahami cara komunikasi mereka yang unik. Inilah mengapa video ini sangat penting untuk kamu tonton sampai selesai. Karena kita akan mengupas 10 kebohongan wanita, bukan dalam arti kriminal atau kejam, tapi dalam arti psikologis, emosional, dan relasional. Kebohongan yang seringkali tidak mereka sadari, atau mereka lakukan demi mempertahankan citra, harga diri, atau bahkan cintanya padamu. Kebohongan pertama, aku gak apa-apa. Kalimat ini terdengar sederhana. Tapi sebenarnya, inilah salah satu kebohongan paling rumit yang bisa keluar dari mulut seorang wanita. Saat seorang wanita mengatakan, aku gak apa-apa, seringkali yang dia maksud justru sebaliknya. Dia sedang terluka. Dia kecewa. Dia sedang menahan amarah atau merasa tidak dihargai. Tapi kenapa tidak langsung mengatakannya? Kenapa harus bersembunyi di balik kalimat sederhana itu? Jawabannya bisa bermacam-macam. Bisa jadi karena dia sudah terlalu sering merasa tidak didengarkan. Setiap kali dia menyampaikan perasaannya, reaksi yang dia terima bukan empati, tapi justru debat, argumen, atau bahkan diabaikan. Maka pada titik tertentu, dia memilih diam. Dia menarik diri. Dan dia berkata, aku gak apa-apa, sebagai bentuk perlindungan diri. Kadang juga, dia belum siap mengungkapkan perasaannya. Dia masih mencari kata yang tepat, atau dia sedang menahan diri agar tidak meledak karena tahu emosinya bisa melukai orang lain. Dan ada pula saat di mana dia berharap kamu bisa membaca situasi. Dia ingin kamu peka. Dia ingin kamu bertanya lagi, memberi perhatian lebih, atau sekadar duduk di sebelahnya dan menemaninya tanpa banyak bicara. Tapi kalau kamu percaya begitu saja dan langsung lanjut main game atau buka ponsel, dia akan semakin merasa sendirian. Aku gak apa-apa, kadang bukan pernyataan, tapi ujian. Sebuah kode yang perlu kamu pecahkan dengan hati, bukan logika. Ini bukan tentang benar atau salah, tapi tentang kepekaan terhadap perasaan orang lain. Lalu, apa yang sebaiknya kamu lakukan saat dia mengatakan itu? Pertama, jangan langsung percaya. Tapi juga jangan memaksanya bicara jika dia belum siap. Yang terbaik adalah duduk di dekatnya, beri sentuhan kecil seperti menyentuh tangan atau pundaknya, lalu katakan dengan lembut, kalau kamu mau cerita, aku di sini. Aku gak akan marah. Aku cuma pengen tahu kamu kenapa. Terkadang, hal kecil seperti ini bisa membuka hatinya. Dia akan merasa dilihat, didengar, dan diterima. Tapi jika kamu merespons dengan acuh atau bahkan marah karena, kenapa sih gak ngomong aja langsung? Maka kamu justru memperkuat alasan dia untuk terus berbohong lewat kalimat itu. Dan yang perlu kamu pahami, kalimat, aku gak apa-apa, bukan hanya muncul saat ada konflik. Tapi bisa juga muncul saat dia sedang sedih karena hal lain, tekanan dari keluarga, masalah kerjaan, atau sekadar merasa tidak cantik hari itu. Jadi jika kamu ingin hubunganmu lebih dalam dan lebih tulus, belajarlah memahami makna di balik kata-kata. Dengarkan dengan hatimu, bukan hanya telingamu. Kebohongan kedua, aku gak cemburu, kok. Kalimat ini sering terdengar santai. Bahkan diucapkan sambil senyum kecil, seolah dia benar-benar baik-baik saja. Tapi jika kamu menganggapnya begitu saja, kamu sedang menyepelekan sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang kamu kira. Cemburu bukan sekadar emosi kecil. Bagi banyak wanita, cemburu itu rumit. Ia bukan hanya tentang takut kehilangan, tapi juga tentang merasa dibandingkan, merasa tidak cukup, dan merasa tidak diprioritaskan. Saat dia bilang, aku gak cemburu, kok. Seringkali itu bukan pernyataan, tapi tameng. Banyak wanita tidak ingin terlihat lemah. Mereka tidak ingin dianggap posesif atau overthinking.
Mereka tahu bahwa sebagian laki-laki akan menilai wanita yang terlalu jujur soal rasa cemburu sebagai wanita yang merepotkan. Maka mereka memilih untuk menyembunyikannya. Mereka ingin tetap terlihat tenang, dewasa, dan cool. Tapi dalam hati, mereka mungkin sedang berperang. Dia melihat kamu terlalu akrab dengan teman perempuanmu. Atau kamu membalas story perempuan lain dengan emoji senyum. Atau kamu membicarakan perempuan lain terlalu sering, walaupun kamu bilang itu cuma teman biasa. Di momen itu, muncul rasa tidak nyaman dalam dirinya. Tapi alih-alih menyampaikannya, dia bilang, "Aku gak cemburu, kok." Tapi kamu bisa lihat dari matanya. Dari cara dia mendadak jadi lebih pendiam. Atau mulai sibuk sendiri sambil scroll HP tapi tidak fokus. Itu semua tanda-tanda kecil yang muncul saat hatinya mulai terusik. Lalu kenapa tidak jujur saja? Karena saat dia sudah beberapa kali jujur tentang kecemburuannya, mungkin kamu menganggapnya lebay. Mungkin kamu bilang, "Ya ampun, itu kan cuma temen." Atau malah menyuruhnya jangan terlalu mikir aneh-aneh. Lama-lama, dia jadi belajar bahwa lebih baik pura-pura tidak cemburu daripada disalahpahami. Masalahnya, emosi yang dipendam tidak pernah benar-benar hilang. Ia menumpuk. Dan ketika waktunya meledak, dia bisa marah besar karena hal sepele yang kamu anggap tidak penting. Padahal itu akumulasi dari semua, "aku gak cemburu," yang dia telan sendiri selama ini. Sebagai pasangan, kamu tidak dituntut untuk jadi cenayang yang bisa membaca isi hati. Tapi kamu bisa belajar memahami pola. Kamu bisa mulai peka terhadap perubahan kecil dalam sikap dan nada bicaranya. Kamu bisa menanyakan dengan hangat, "Kamu beneran gak cemburu?" Atau "Kamu cuma gak mau kelihatan cemburu?" Saat kamu membuka ruang komunikasi yang aman, di mana dia bisa mengungkapkan kecemburuannya tanpa dihakimi, kamu sedang membangun fondasi yang kuat dalam hubungan. Dan satu hal penting, cemburu bukan selalu tanda ketidakpercayaan. Kadang justru sebaliknya. Dia cemburu karena dia percaya kamu berharga. Dia cemburu karena dia takut kehilanganmu. Dia cemburu karena kamu adalah sesuatu yang penting dalam hidupnya. Jika kamu terus mengabaikan perasaannya, dia bisa mulai menarik diri. Dan pada akhirnya, bisa saja dia benar-benar berhenti peduli. Dan ketika seorang wanita sudah tidak peduli lagi, itu jauh lebih berbahaya daripada cemburu. Jadi, lain kali saat dia bilang, "Aku gak cemburu, kok." Jangan hanya dengarkan kata-katanya. Lihat matanya. Perhatikan sikapnya. Dan beri dia ruang untuk merasa aman dalam ketidaknyamanannya. Karena di sanalah letak kejujuran yang sesungguhnya. Kebohongan ketiga. "Aku gak butuh kamu." Ada masa ketika perempuan akan mengatakan, "Aku gak butuh kamu." Kalimat ini terdengar tegas, mandiri, bahkan dingin. Seolah dia ingin menegaskan bahwa keberadaanmu bukanlah sesuatu yang penting dalam hidupnya. Tapi benarkah demikian? Seringkali, kalimat ini justru muncul bukan karena dia benar-benar tidak butuh kamu, melainkan karena dia sedang terluka. Dia sedang kecewa. Dia sedang ingin membuktikan sesuatu, bukan kepada dunia, tapi kepada dirinya sendiri. Bahwa dia kuat, bahkan ketika kamu menyakitinya. Perempuan yang sedang mengatakan bahwa dia tidak membutuhkanmu bisa jadi justru sedang berharap kamu bertahan. Dia sedang menguji ketulusanmu. Dia ingin melihat apakah kamu benar-benar ingin tetap bersamanya, walaupun dia sedang tidak mudah untuk dicintai. Ini bukan permainan. Ini bukan manipulasi murahan. Tapi ini adalah ekspresi dari rasa lelah yang terpendam terlalu lama. Ketika seorang wanita merasa kamu tidak mengerti kebutuhannya, ketika dia merasa kamu hanya ada saat kamu ingin, tapi hilang ketika dia butuh, maka perlahan-lahan dia mulai membangun benteng. Dan saat benteng itu selesai dibangun, kalimat seperti, "Aku gak butuh kamu," menjadi bentuk pertahanan terakhirnya. Dia ingin meyakinkan dirinya bahwa dia bisa hidup tanpa bergantung padamu. Bukan karena dia tidak mencintaimu, tapi karena dia takut dicintai hanya saat menyenangkan saja, dan ditinggalkan saat menyulitkan. Dan kamu tahu, yang paling menyakitkan dari semua ini adalah, dia bisa saja benar-benar membuktikannya. Banyak perempuan akhirnya sungguh-sungguh hidup tanpa orang yang dulu mereka katakan, gak butuh. Mereka fokus pada diri sendiri, mereka bangkit, mereka menjadi lebih kuat. Tapi luka yang tertinggal tetap ada.
dan hubungan yang mungkin masih bisa diselamatkan, akhirnya kandas, hanya karena kamu gagal membaca makna dari sebuah kalimat. Jadi ketika dia bilang, "Aku gak butuh kamu," jangan langsung pergi. Jangan langsung merasa tidak diinginkan. Tahan dulu emosimu, dan pikirkan, apakah dia benar-benar tidak butuh kamu, atau dia hanya kecewa karena kamu tidak hadir saat dibutuhkan? Terkadang, yang dia butuhkan bukan solusi, bukan uang, bukan jawaban, tapi hanya kehadiranmu, kesediaanmu untuk mendengarkan, duduk di sebelahnya, dan mengatakan, "Aku tahu kamu bisa sendiri, tapi aku di sini kalau kamu mau ditemani." Dalam hubungan, saling membutuhkan bukan kelemahan. Itu justru kekuatan. Ketika dua orang bisa saling bersandar, saling mengisi, dan saling menerima, bukan karena kekurangan, tapi karena keinginan untuk terhubung. Jangan takut jika wanita yang kamu cintai menunjukkan sisi lemahnya. Dan jangan biarkan egomu membuatmu percaya bahwa kamu tidak penting baginya hanya karena dia mengatakan sebaliknya. Kamu tetap penting, jika kamu bersedia hadir bukan hanya di saat indah, tapi juga di saat dia sedang ingin menyerah. Kebohongan keempat, "Aku gak marah, kok." Kalimat ini sering terdengar biasa saja. Ringan. Diucapkan sambil tersenyum tipis atau sambil lalu, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi di balik kalimat, "Aku gak marah, kok," seringkali tersembunyi badai kecil yang sedang ditahan. Dan sayangnya, banyak laki-laki percaya begitu saja. Mereka menganggap masalahnya sudah selesai, atau lebih parah, menganggap tidak pernah ada masalah. Padahal sebenarnya, kalimat ini bisa menjadi awal dari diam-diam yang mematikan. Perempuan memang punya cara sendiri untuk menunjukkan kemarahan. Tidak semua perempuan meluapkannya dengan teriakan atau kemarahan terbuka. Banyak dari mereka justru menyimpan amarah itu dalam diam. Dalam perubahan sikap. Dalam jarak yang tak terlihat tapi terasa. Ketika seorang perempuan bilang, "Aku gak marah, kok," padahal jelas dia berubah. Lebih cuek, lebih singkat saat membalas pesan, lebih malas untuk bercerita, maka besar kemungkinan dia sedang berbohong. Bukan karena dia ingin mempermainkanmu, tapi karena dia sedang mengukur. Apakah kamu cukup peduli untuk bertanya lebih dalam? Wanita bisa marah karena berbagai hal yang kadang tidak kamu sadari. Bukan hanya karena tindakan besar seperti berbohong atau selingkuh, tapi juga karena hal-hal kecil yang membuat dia merasa tidak dianggap, tidak dihargai, atau tidak diutamakan. Contohnya, kamu lupa membalas pesan pentingnya karena kamu sibuk main game. Kamu bercanda dengan cara yang membuat dia merasa direndahkan di depan teman-temanmu. Kamu memilih pergi nongkrong, padahal dia sudah bilang ingin ditemani karena sedang merasa lelah. Hal-hal kecil seperti ini bisa jadi besar di matanya. Karena yang terlihat kecil di matamu, mungkin terasa besar di hatinya. Dan ketika dia sudah cukup kecewa, dia tidak akan langsung marah. Tapi dia akan menarik diri. Dia akan menutup hatinya sedikit demi sedikit. Lalu dia akan berkata, "Aku gak marah, kok." Tapi wajahnya datar. Suaranya kaku. Tatapannya hampa. Jika kamu tidak peka di titik ini, kamu akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kamu mungkin akan membalas dengan bercanda atau bahkan menjauh karena merasa disalahkan. Padahal yang dibutuhkan hanya sedikit ketulusan untuk mengakui kesalahan dan bertanya dengan sungguh-sungguh. "Kalau kamu marah, aku mau dengar. Biar aku ngerti dan gak ulangi lagi." Ketika seorang wanita tahu bahwa dia bisa mengungkapkan amarahnya tanpa ditertawakan, disalahkan, atau dianggap lebay, maka dia akan mulai membuka ruang untuk berdialog. Dan hubungan pun akan berkembang jadi lebih jujur dan sehat. Sebaliknya, jika kamu terus mengabaikan kata-kata, "Aku gak marah, kok," dan menganggap itu sungguhan, maka lambat laun dia akan benar-benar diam. Bukan karena marah lagi, tapi karena lelah. Karena merasa kamu tidak pernah peduli untuk tahu apa yang dia rasakan sebenarnya. Dan kamu tahu, kelelahan itu lebih berbahaya dari kemarahan. Karena kalau perempuan masih marah, itu artinya dia masih peduli. Tapi kalau dia sudah diam sepenuhnya, itu artinya hatinya mulai mati rasa. Maka jangan takut menghadapi amarah perempuan. Tak perlu membalasnya dengan emosi. Cukup buka hati, dengarkan, dan tanyakan dengan tulus, "Apa yang bikin kamu kesal?" Itu saja sudah bisa menyelamatkan banyak hal. Kebohongan kelima,
Aku bahagia kok tanpa kamu. Ada kalanya dalam sebuah hubungan yang sudah retak, atau bahkan sudah berakhir, seorang wanita mengatakan dengan tegas dan datar, "Aku bahagia kok tanpa kamu." Kalimat ini terdengar seperti pernyataan kemenangan. Seolah dia benar-benar sudah move on. Seolah kepergianmu tak menyisakan luka sedikit pun. Tapi kamu harus tahu, tak semua senyum adalah tanda bahagia. Tak semua tawa adalah lambang keceriaan. Dan tak semua, "Aku bahagia tanpa kamu," berarti benar-benar tidak ada lagi perasaan. Banyak wanita berkata seperti itu bukan karena dia sudah tidak mencintaimu, tapi karena dia ingin melindungi harga dirinya. Dia ingin terlihat kuat di depanmu. Dia ingin membuktikan bahwa hidupnya tidak hancur setelah kamu pergi. Mungkin dia terluka terlalu dalam, sampai-sampai satu-satunya cara untuk menjaga dirinya tetap utuh adalah dengan meyakinkan dirinya bahwa dia baik-baik saja tanpamu. Perempuan punya cara sendiri untuk menyembuhkan luka. Mereka tidak selalu menangis keras-keras. Kadang justru mereka akan tampil lebih cantik, lebih bahagia, lebih aktif di media sosial. Tapi di balik semua itu, ada hati yang sedang berusaha menyembuhkan diri, pelan-pelan, sendiri, dalam diam. Saat dia bilang, "Aku bahagia tanpa kamu," bisa jadi itu adalah pernyataan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Karena jauh di dalam hatinya, masih ada bagian kecil yang berharap kamu datang kembali. Masih ada harapan bahwa kamu akan berubah, meminta maaf, dan memperjuangkan dia sekali lagi. Namun, jika kamu justru pergi dan percaya begitu saja bahwa dia sudah bahagia, maka pelan-pelan dia akan benar-benar belajar untuk membuktikannya. Dia akan menghapus namamu dari doanya. Dia akan berhenti memikirkan masa lalu. Dan pada akhirnya, dia akan benar-benar bahagia. Tapi bukan karena kamu. Justru karena kamu tidak ada. Ini bukan drama. Ini bukan permainan emosi. Ini kenyataan psikologis yang terjadi pada banyak wanita. Ada perempuan yang kuat bukan karena tak pernah terluka, tapi karena dia tidak pernah memperlihatkan luka itu. Dia menyembunyikannya di balik makeup, di balik status wayang positif, di balik caption Instagram yang penuh motivasi. Dan jika kamu berpikir bahwa semua itu hanya pencitraan, kamu keliru. Itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Dan kalimat, "Aku bahagia tanpa kamu," adalah mantra yang dia ulang-ulang agar bisa bangkit dari keterpurukan yang dulu mungkin kamu ciptakan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kebohongan ini? Pertama, jangan pernah meremehkan kekuatan perempuan. Mereka bisa saja sangat mencintaimu hari ini, lalu sangat membencimu besok, dan pada akhirnya benar-benar tidak membutuhkanmu sama sekali. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan untuk kembali. Kedua, jika kamu pernah melukai hati perempuan yang benar-benar mencintaimu, jangan anggap enteng saat dia berkata dia baik-baik saja tanpamu. Itu mungkin benar untuk saat ini. Tapi kamu tidak tahu betapa keras perjuangannya untuk sampai pada titik itu. Dan ketiga, jika kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki, lakukan sekarang. Jangan menunggu sampai dia benar-benar belajar untuk hidup tanpamu. Karena begitu dia merasa damai dalam kesendiriannya, maka tidak akan ada lagi tempat untukmu dalam hidupnya. Hati perempuan itu dalam. Tapi jika kamu terus menyakitinya, dia akan menutup pintu itu rapat-rapat. Dan ketika dia berkata, "Aku bahagia tanpa kamu," untuk terakhir kalinya, dia mungkin benar-benar sudah tidak akan pernah menoleh ke belakang. Kebohongan keenam, "Aku udah lupa sama masa lalu." Kalimat ini sering muncul ketika sebuah hubungan sudah cukup lama berjalan. Saat kamu bertanya, "Kamu masih ingat hal itu?" Dan dia menjawab sambil tersenyum, "Aku udah lupa, kok." Kamu mungkin merasa lega. Mungkin kamu berpikir bahwa semua kesalahan, pertengkaran, atau luka-luka kecil yang dulu pernah terjadi, sudah tertutup rapat. Sudah dilupakan. Sudah tidak relevan lagi. Tapi kamu keliru. Wanita mungkin bisa memaafkan, tapi tidak selalu bisa melupakan. Bahkan dalam diam, perempuan menyimpan memori dengan sangat rinci. Bukan hanya tanggal kejadian, tapi juga perasaan saat itu. Bukan hanya kata-kata yang kamu ucapkan, tapi juga nada suaramu, ekspresi wajahmu, sikapmu setelahnya. Perempuan mengingat dengan emosi. Dan ketika mereka bilang, "Aku udah lupa," itu bisa jadi adalah cara untuk menghindari pembicaraan yang menurut mereka tak akan membawa perubahan apa-apa.
Atau bisa juga karena mereka tahu, kalau dibahas pun, kamu hanya akan menyanggah, membela diri, atau malah menyalahkan mereka. Maka daripada membuka luka lama, mereka memilih berkata, "Aku udah lupa." Tapi yang tidak mereka katakan adalah, rasa itu masih ada, terpendam, terkunci dalam hati, dan kadang muncul kembali saat hal kecil yang mirip dengan kejadian dulu terjadi lagi. Misalnya, kamu pernah berbohong soal perempuan lain. Kamu sudah minta maaf. Kamu sudah berjanji berubah. Dan dia berkata, "Aku udah lupa." Tapi suatu hari, kamu kedapatan menyukai foto perempuan lain di media sosial, dan dia langsung berubah sikap. Kamu bingung. Loh, katanya udah lupa. Nah, disitulah kamu harus sadar, perempuan bukan pendendam. Tapi mereka tidak bisa memaksa diri untuk lupa begitu saja. Apalagi jika luka itu pernah mengguncang rasa aman mereka. Jadi saat mereka berkata, "Aku udah lupa," jangan jadikan itu sebagai alasan untuk mengulangi kesalahan yang sama. Justru jadikan itu sebagai bentuk penghormatan. Hargai perjuangannya untuk tetap bersama kamu, walau dia masih membawa sedikit beban dari masa lalu. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan trauma dalam hubungan. Ada luka yang tidak terlihat tapi selalu hidup dalam memori. Bukan karena perempuan lemah, tapi karena perasaan mereka tajam. Mereka bisa memaafkanmu karena cinta. Tapi kalau kamu menyakiti mereka di tempat yang sama untuk kedua kalinya, cinta itu bisa berubah menjadi tembok dingin yang tidak akan kamu tembus lagi. Sebaliknya, jika kamu ingin benar-benar membantu mereka melupakan, maka bantu dengan tindakan. Buktikan bahwa kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Jadilah orang yang lebih sabar, lebih bertanggung jawab, lebih hadir. Karena waktu tidak menyembuhkan luka, yang menyembuhkan adalah sikapmu setelah luka itu terjadi. Dan jangan pernah berkata, "Itu kan udah lama, ngapain diungkit lagi?" Karena bagi perempuan, hal yang udah lama tidak akan pernah usang kalau perasaan mereka belum benar-benar sembuh. Yang kamu anggap selesai, mungkin masih jadi beban dalam pikirannya setiap kali dia sendirian. Jadi, saat dia bilang, "Aku udah lupa," pahami bahwa itu adalah bentuk kedewasaannya. Dia sedang berusaha menjaga hubungan. Tapi itu juga adalah undangan tak terlihat untuk kamu agar lebih peka, lebih berhati-hati, dan lebih menghargai proses yang dia jalani untuk bisa tetap mempercayaimu. Kebohongan ketujuh. Aku bisa kok hadapi semua sendiri. Pada satu titik dalam hubungan, kamu mungkin pernah mendengar wanita yang kamu sayangi berkata, "Aku bisa kok hadapi semua sendiri." Kalimat ini terdengar kuat, tegas, penuh semangat. Seolah dia tidak membutuhkan siapapun di sampingnya, bahkan kamu. Tapi benarkah demikian? Kalimat itu seringkali bukan cerminan dari kekuatan, melainkan hasil dari kelelahan, kecewa, atau perasaan bahwa ia selama ini harus terus kuat karena tidak bisa mengandalkan siapapun, termasuk kamu. Banyak wanita mengucapkan itu saat mereka merasa terlalu sering menghadapi masalah sendirian, walaupun mereka punya pasangan. Saat mereka merasa kehadiranmu hanya ada di saat-saat bahagia, tapi menghilang saat hidup sedang tidak ramah. Maka mereka membangun perisai. Mereka melatih diri untuk mandiri. Dan mereka belajar untuk tidak berharap. Sebab bagi mereka, berharap itu menyakitkan jika tak pernah dipenuhi. "Aku bisa kok hadapi semua sendiri," adalah bentuk pertahanan. Seringkali, itu adalah cara mereka untuk menghindari kekecewaan yang lebih dalam. Kalimat itu mengandung makna tersembunyi. "Aku sudah capek berharap padamu. Jadi sekarang aku belajar untuk tidak lagi menggantungkan harapan apapun." Dan kamu tahu, perempuan yang mulai berhenti berharap, lambat laun juga akan berhenti mencintai. Karena cinta, pada dasarnya, adalah keterhubungan. Rasa saling membutuhkan, saling melengkapi, saling hadir. Ketika satu pihak mulai memutuskan untuk berjalan sendiri, karena merasa tak bisa lagi bergantung pada pasangannya, maka itu adalah tanda bahwa hubungan itu sedang rapuh. Sangat rapuh. Mungkin dia berkata seperti itu karena sudah terlalu sering kamu katakan, "Nanti aku bantu ya," tapi tak pernah datang. Mungkin dia sudah terlalu sering menunggu ditemani di tengah kesibukannya yang berat, tapi kamu justru memilih pergi bersama teman. Atau mungkin dia hanya ingin kamu mendengarkan ceritanya, tapi kamu justru membandingkan masalahnya dengan orang lain, lalu menyuruhnya bersyukur.
Perempuan tidak butuh diselamatkan, tapi mereka ingin didampingi. Bahkan perempuan paling mandiri sekalipun butuh bahu untuk bersandar. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka lelah. Dan lelah itu tidak selalu butuh solusi. Kadang hanya butuh pelukan, kata-kata hangat, atau seseorang yang berkata, "Aku tahu kamu bisa sendiri, tapi aku mau tetap di sini, karena aku gak pengin kamu merasa sendiri." Jika kamu mendengar pasanganmu berkata, "Aku bisa kok hadapi semua sendiri," jangan buru-buru percaya. Bukan berarti kamu harus memaksa dia terbuka, tapi setidaknya jangan menjauh. Tawarkan bantuan tanpa menggurui. Tawarkan telinga tanpa harus memberi nasihat. Tawarkan hati tanpa menghakimi. Kamu tidak sedang diminta menyelesaikan hidupnya. Kamu hanya sedang diuji. Apakah kamu cukup peduli untuk tetap di sampingnya, bahkan saat dia berkata bahwa dia baik-baik saja sendiri? Dan percayalah, saat kamu hadir dalam diamnya, saat kamu menawarkan kehangatan tanpa paksaan, maka dia akan perlahan menurunkan perisainya. Dan dia akan mulai berkata, "Terima kasih karena gak pergi, walau aku bilang aku bisa sendiri." Itulah momen di mana hubungan kalian tumbuh. Di balik kebohongan, "aku bisa sendiri," tersimpan harapan besar akan kehadiran seseorang yang benar-benar peduli. Dan jika kamu bisa jadi orang itu, maka kamu bukan hanya dicintai, kamu juga dihargai. Kebohongan ke-8. Aku udah nggak peduli lagi. Ada satu kalimat yang kalau diucapkan oleh seorang wanita, terdengar dingin dan menusuk. Aku udah nggak peduli lagi. Kalimat ini terdengar final. Seperti sebuah akhir yang sudah tak bisa ditawar. Seolah semua yang pernah kalian perjuangkan telah sirna begitu saja, tanpa sisa. Tapi kamu tahu, kalimat ini justru seringkali bukan akhir, melainkan jeritan diam dari seseorang yang terlalu lama berharap tapi terus-menerus dikecewakan. Kalimat ini sering bukan karena perasaan yang benar-benar hilang, tapi karena cinta itu terlalu sakit untuk terus dipertahankan. Dia tidak benar-benar tidak peduli. Dia hanya tidak tahu lagi bagaimana cara menunjukkan kepeduliannya tanpa kembali terluka. Aku udah nggak peduli. Sering diucapkan sebagai perisai. Sebagai pertahanan dari harapan yang sudah terlalu sering hancur. Ia diucapkan saat hati sudah terlalu penuh oleh luka, tapi tidak tahu harus dikosongkan dengan cara apa lagi. Banyak laki-laki berpikir, ya udah, kalau dia gak peduli, berarti hubungan ini selesai. Tapi itu justru reaksi yang paling dangkal. Karena kadang, dalam ucapan, aku gak peduli, yang dia maksud sebenarnya adalah, aku masih peduli, tapi aku gak tahu harus gimana lagi supaya kamu juga peduli. Perempuan adalah makhluk yang perasaannya mendalam. Tapi ketika rasa itu tak pernah dihargai, ketika suara hati mereka diabaikan berkali-kali, maka lambat laun mereka memilih untuk mematikan sisi peduli dalam diri mereka. Bukan karena mereka ingin, tapi karena mereka merasa tidak punya pilihan lain. Dan ketika perempuan sudah mengucapkan kalimat itu, sebenarnya kamu masih punya satu kesempatan terakhir. Tapi kamu harus cepat, karena jika kamu menunda, kalimat itu bisa berubah dari kebohongan menjadi kenyataan. Dia bisa benar-benar tidak peduli lagi. Tidak peduli kamu mau pergi kemana. Tidak peduli kamu pulang atau tidak. Tidak peduli kamu sedih, marah, atau bahkan jatuh. Saat itu terjadi, hubungan kalian tidak lagi hidup. Hanya tubuhnya yang masih di sana, tapi hatinya sudah pergi jauh. Maka ketika kamu mendengar wanita yang kamu cintai berkata, aku udah nggak peduli, jangan balas dengan kemarahan. Jangan bilang, ya udah. Tapi lihat dia, tatap matanya, dan tanyakan dengan lembut, kenapa kamu bisa sampai merasa gak peduli lagi? Itu bukan tentang membuat dia merasa bersalah, tapi tentang menunjukkan bahwa kamu masih ingin tahu, bahwa kamu masih peduli. Dan jangan berharap dia langsung terbuka. Kadang kamu harus duduk di sampingnya dalam diam. Menemani kesepiannya tanpa banyak bertanya. Memberi ruang tapi tidak benar-benar pergi. Perempuan tidak butuh laki-laki yang sempurna. Mereka butuh laki-laki yang hadir, yang bertahan, yang berusaha memahami, bahkan ketika kata-katanya sulit dimengerti. Karena di balik kebohongan, aku udah gak peduli. Masih ada hati yang menunggu untuk dipeluk. Jika kamu cukup sabar untuk bertahan satu langkah lebih lama dari kecewa yang dia rasakan. Kebohongan ke-9, aku gak butuh dikasih perhatian, kok.
Kalimat ini terdengar seperti bentuk kemandirian. Seperti wanita yang tidak manja, tidak bergantung, dan tidak ingin merepotkan. Tapi apakah benar dia tidak butuh perhatian? Jawabannya, hampir selalu tidak. Perempuan pada dasarnya adalah makhluk yang tumbuh dan berkembang melalui rasa diperhatikan. Itu bukan kelemahan. Itu sifat alami yang dibentuk oleh psikologi dan perasaan mereka. Saat mereka merasa diperhatikan, mereka merasa hidup. Mereka merasa dihargai. Mereka merasa dicintai. Tapi kadang, ketika perhatian yang mereka harapkan tidak datang, dan mereka sudah terlalu sering kecewa, mereka akan mulai mengatakan, "Aku gak butuh dikasih perhatian, kok." Itu bukan karena mereka berubah, tapi karena mereka mulai lelah. Bayangkan seseorang yang menunggu seseorang lainnya pulang setiap malam, berharap diberi pelukan atau sekadar ditanya, "Kamu capek nggak?" Tapi malam demi malam, yang datang hanyalah diam, rutinitas, dan keacuhan. Apa yang terjadi? Hati perempuan itu mulai membeku. Tapi bukan karena dia ingin, melainkan karena dia terpaksa. Dia belajar untuk tidak berharap. Karena berharap yang terus-menerus tidak dipenuhi, akan berubah menjadi luka. Dan luka yang tidak disembuhkan, lama-lama akan jadi dinding yang membatasi kedekatan kalian. Aku gak butuh perhatian, bukan kalimat kemenangan, tapi pernyataan pasrah, bahwa dia sedang mencoba berdamai dengan rasa sepi, bahwa dia sedang mencoba tetap bertahan meskipun tidak lagi diberi kehangatan. Yang lebih menyedihkan, kadang laki-laki justru memuji kalimat itu. "Wah, pacarku keren, gak manja, gak drama." Padahal yang kamu lihat sebagai kekuatan, bisa jadi sebenarnya adalah luka yang dia bungkus dengan senyum. Wanita yang benar-benar kuat bukan yang tidak butuh perhatian, tapi yang tahu cara meminta dengan cara yang sehat dan bisa dihargai. Tapi kalau dia sudah menyerah untuk meminta, itu bukan kekuatan, itu luka dalam bentuk keheningan. Perhatian bukan berarti harus romantis setiap hari. Tidak harus selalu bunga, hadiah, atau puisi. Kadang hanya dengan tatapan mata saat dia bercerita. Atau menyimak ucapannya tanpa mengalihkan pandangan ke layar ponsel. Atau bertanya bagaimana harinya berjalan. Hal kecil seperti itu bisa jadi sangat berarti. Dan ketika hal-hal kecil itu tidak lagi kamu lakukan, dia akan mulai merasa tidak berarti. Jika kamu ingin menjaga hubunganmu tetap hangat, maka jangan tunggu dia minta perhatian. Berilah tanpa harus diminta. Karena begitu dia mengatakan, "Aku gak butuh perhatian." Bisa jadi itu adalah alarm paling sunyi dari perempuan yang sebenarnya sangat kesepian. Dan kalau kamu abaikan alarm itu, dia tidak akan marah, tidak akan menangis. Tapi lama-lama dia akan benar-benar hilang. Bukan dengan teriakan atau pertengkaran, tapi dengan langkah pelan-pelan yang menjauh, tanpa kamu sadari. Kebohongan ke-10, "Aku cuma ingin kamu bahagia." Itu saja. Kalimat ini terdengar sangat tulus, sangat mulia. Seolah tak ada yang lebih penting dalam hidupnya selain kebahagiaanmu. Tapi coba renungkan baik-baik. Benarkah itu satu-satunya yang dia inginkan? Perempuan yang mencintai dengan dalam, seringkali rela mengorbankan banyak hal demi orang yang dia sayangi. Dia menahan air mata, menahan kecewa, menahan sakit, hanya agar kamu bisa tersenyum. Dan saat dia berkata, "Aku cuma ingin kamu bahagia," itu saja. Dia mungkin sedang mengucapkan kalimat paling indah, sekaligus paling menyakitkan dalam hidupnya. Kenapa menyakitkan? Karena di balik kata, "Aku cuma ingin kamu bahagia," kadang tersembunyi harapan bahwa kamu akan tetap memilih dia. Bahwa kamu akan memahami cinta yang begitu dalam itu dan tidak menyia-nyiakannya. Tapi saat kamu justru memilih kebahagiaanmu sendiri, dengan pergi, dengan orang lain, atau dengan mengabaikannya, maka kalimat itu berubah jadi pengorbanan sunyi yang tidak semua perempuan bisa hadapi. Kalimat, "Aku cuma ingin kamu bahagia," kadang diucapkan oleh wanita yang sudah merasa kalah dalam hubungan. Dia tahu kamu tidak lagi mencintainya seperti dulu. Dia tahu kamu mungkin sudah menaruh hatimu di tempat lain. Tapi karena dia mencintaimu terlalu dalam, dia tidak ingin menjadi beban. Maka dia melepaskan. Dengan senyum. Dengan nada lembut. Tapi dengan hati yang remuk. Dia berharap, dengan tidak memaksamu, kamu akan menghargainya. Bahwa dengan dia memilih mundur,
kamu akan sadar betapa besar cintanya. Tapi jika itu tidak terjadi, maka dia akan mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia memang hanya cukup untuk mencintai, tapi tidak cukup untuk dimiliki. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari kalimat ini? Bukan hanya karena dia melepaskan kamu, tapi karena dia melepas kamu sambil menyembunyikan dirinya sendiri. Dia tidak ingin kamu tahu bahwa dia menangis diam-diam, bahwa setiap malam dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah keputusanmu itu salah, atau justru memang takdirnya adalah kehilangan. Aku cuma ingin kamu bahagia, juga bisa jadi bentuk kompromi. Dia mencintaimu, tapi dia tahu kamu bukan lagi orang yang sama. Maka dia menelan semuanya, kecewa, cemburu, amarah, dan harapan, dan menyederhanakannya menjadi satu kalimat. Yang penting kamu bahagia. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada jiwa yang sedang lelah, hati yang sedang lemah, dan cinta yang sebenarnya masih ingin diperjuangkan, andai kamu juga mau melakukannya. Kalau kamu benar-benar mencintainya, jangan biarkan dia menanggung beban itu sendirian. Jangan biarkan dia berjuang sendiri atas nama kebahagiaanmu. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati dalam sebuah hubungan tidak akan pernah datang dari satu pihak saja yang berkorban. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu bahagia karena dia menderita? Apakah kamu bisa tertawa saat tahu ada hati yang kamu tinggalkan dengan luka? Dan apakah kamu benar-benar ingin menjadi orang yang membuat wanita sebaik itu akhirnya percaya bahwa cinta hanyalah soal memberi tanpa pernah menerima? Jika kamu masih mencintainya, genggam tangannya sebelum dia benar-benar melepasmu. Peluk dia sebelum senyum palsunya menjadi kebiasaan yang mematikan hatinya. Dan katakan dengan tulus, aku juga ingin kamu bahagia. Bukan cuma aku. Karena cinta yang sehat tidak hanya tentang siapa yang paling kuat menahan perih, tapi tentang siapa yang paling tulus untuk saling membuat nyaman, tanpa harus mengorbankan dirinya sendiri demi melihat senyum orang lain. Itulah 10 kebohongan wanita yang seringkali tidak kita sadari. 10 kalimat yang di permukaan terdengar ringan, tapi di dalamnya menyimpan dunia yang penuh emosi, perjuangan, dan luka. Semoga setelah mendengarkan ini, kamu jadi lebih peka, lebih bijak, lebih menghargai wanita yang mencintaimu, bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka rela menyembunyikan luka hanya agar kamu tetap bisa berjalan tanpa beban. Ingat, kadang yang paling dalam tidak terdengar, yang paling perih tidak terlihat. Tapi jika kamu cukup peka, kamu akan merasakannya, dan tidak akan pernah menyia-nyiakannya.